semangat mungkin ya. Setelah tadi pagi semangatnya dicurahkan, semoga masih ada sisa semangat ya di sesi tengah ya, atau ini sesi akhir ya. Oke, kita sudah di pertemuan ke-7. Karena ada beberapa kendala teknis, kendala jadwal, sehingga kita di semester 7 masih membahas chapter 3 ya. Sebelum saya masuk ke chapter 3, saya mau mengulang sedikit untuk memastikan posisi kita sekarang ada di mana terhadap konsep besar pengembangan produk ya. Ini konsep besar pengembangan produk ada di halaman 26. Jadi selama 1 semester ini kita mempelajari mulai dari fase 0 sampai fase 5. Itu konsep besarnya ya. Sekarang ini pertemuan 7 ada di chapter 3 di sini. Berarti kita masih ada di fase 0. Kalau mengikuti berdasarkan bab ya, itu kita harusnya ada di fase 1 ya. Jadi per bab itu setiap pertemuan 1 bab gitu. Kalau sekarang pertemuan 7 berarti bab 7. Idealnya seperti itu. Berarti harusnya di fase 1. Tapi kan beberapa pertemuan sudah membahas tentang ini ya, chapter 13 ini. Sampai mungkin juga chapter 15 ya, campuran lah. Dan itu adanya di fase berapa itu? Fase 3 ya. Oke, kita posisinya masih di fase 0. Kita kembali ke chapter 3. Chapter 3 ini membahas tentang mengidentifikasi opportunity. Opportunity itu artinya apa? Peluang ya. Kalau identifikasi itu artinya menemu, kenali. Contohnya yang paling gampang itu misalkan ada korban kecelakaan atau korban apa yang tidak bisa dikenalin, jadi atau ada digulung oleh laut sehingga hilang ya. Maka dia harus ditemukan. Setelah ditemukan, dikenalin apakah benar orang ini adalah penumpang yang namanya apa Abdul atau apa gitu ya. Jadi ditemukan dulu baru dikenali. Itu artinya kenali, identification. Jadi kita menemukan dulu opportunity, mulai mungkin berbagai opportunity satu dan lainnya. Setelah dikumpulin baru dikenalin. Dikenalin itu maksudnya dikaji lebih dalam. Itu adalah chapter 3 ya. Di chapter ini yang menjadi objek pembelajaran adalah tentang mainan kucing. Namanya Bolt. Perusahaannya namanya Frolicat. Mungkin untuk pengetahuan bagi kalian, kalau kalian ada waktu bisa cek di YouTube. Keywordnya adalah cat toy, mainan kucing, atau kalau mau lebih spesifik ini Bolt. Ya. Bolt cat toy gitu ya. Ini cat toy. Di situ ternyata banyak
mainan kucing tuh belasan lah. Kalau nggak puluhan ya mungkin belasan. Coba aja cek apa keywordnya top 10. 10 mainan terbaik. 10 mainan kucing terbaik. Mungkin bisa lebih sampai belasan sebenarnya yang ada di pasarannya. Melihat mainan kucing itu menjadi apa ke dalam konteks pengembangan produk itu memancing kita, menstimulat kita untuk melihat celah-celahnya, kelemahan-kelemahan dan keunggulannya. Dalam konteks bab 3 ini kita dapat menemukan peluang ya. Belum mengenali baru menemukan. Jadi maksudnya tadi coba kamu cek di YouTube 10 mainan kucing terbaik itu baru menemu ya, bukan kenali ya. Kalau identifikasi itu kan menemu kenali. Oke, temukan dulu deh mainannya di YouTube, baru dikenalin satu-satu, apanya yang dikenalin ya, apalagi kalau bukan SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, dan ancaman. Nah, di sini kita membahas tentang opportunity. Coba sedikit ya, saya kembali ke sini. Jadi identification ini ada temennya gitu ya. Selain di chapter 3, dia juga ada di chapter 5. Nah, sekilas ini akan sedikit membingungkan. Bukankah opportunity juga bisa diambil dari customer? Mengapa ini menjadi dua hal yang berbeda di sini? Nah, itulah yang penting juga untuk diketahui apa perbedaan dan persamaannya antara chapter 3 dan chapter 5. Mereka itu beririsan. Cuma di chapter 3 ini lebih luas, ya, lebih luas, identifikasinya lebih luas daripada si chapter 5. Baik, kita mulai bedah buku ya. Di sini sudah saya kasih highlight yang penting-penting saja. Ya. Di sini ada 3 paragraf. Yang pertama ini adalah menceritakan tentang perusahaan Frolic Cat yang meskipun sudah sukses 2 kali, sukses dia menciptakan mainan kucing berbasis laser 2 kali. Maksudnya dua produk. Tipenya sama-sama laser. Itu. Nah, si tim manajemen ini meskipun sudah sukses, dia tetap ingin mencari peluang tambahan. Kenapa? Ya dengan maksud untuk memperkenalkan bahwa merek dagang mereka tidak hanya bermain di berbasis laser saja, tapi juga berbasis non-laser. Itu ceritanya. Si tim ini, meskipun sukses, dia sudah sukses, dia tetap ingin shock ini artinya mencari peluang tambahan untuk apa? Untuk membuat mainan baru lagi. Tapi dengan maksud untuk memperluas extend their brand, gitu. Memperluas mereknya, bahwa mereknya itu sebenarnya tidak fokus kepada laser sebenarnya gitu. Nah, makanya di dalam chapter ini akan sedikit banyak ikut numpang kepada Frolic Cat, gimana sih caranya mengidentifikasi opportunity gitu. Oke, terus Frolic Cat ini adalah perusahaan kecil, maka dari itu mereka membuat produk baru yang sesuai dengan profil risiko investasi. Intinya adalah hati-hati. Jadi maksudnya
kenapa sih ini ditulis ya sama penulisnya ini? Kenapa kok kayaknya penting gitu dengan investment gitu? Ya ini wajar ya, tapi justru itu karena wajar menurut saya ini tidak perlu ditulis. Apapun proyek kita itu kan pasti bertolak, bukan bukan bertolak belakang, maksudnya kita berkaca atau berangkat dari seberapa besar investment yang kita tuangkan gitu. Jadi intinya ini hati-hati gitu. Ya, saya rasa proyek Elon Musk itu yang mau ke Mars itu pun juga pasti ada kehati-hatian, pasti. Sama dengan di sini, ketika mencari opportunity itu jangan greedy, jangan, maksudnya greedy itu membabi buta semuanya dicari. Nanti akibatnya investmentnya kedodoran atau modalnya kedodoran. Intinya hati-hati lah. Nah, sebagai hasilnya tim ya ini as a result the team hope to identify opportunity that would be highly likely to result in profitable product. Akhir dari semua rencana itu, tim berharap, ini juga agak, saya katakan agak bertolak belakang ya. Result itu kan artinya hasil, kalau hope itu, result itu adalah kenyataan ya, kenyataan. Hope itu adalah harapan. Harapan dan kenyataan itu kan dua hal yang berbeda, tapi ini malah digabung seolah-olah jadi yang kenyataan yang muncul adalah harapan gitu. Jadi intinya tim berharap bahwa identify opportunity ini dapat membawa kita kepada produk-produk yang profitable gitu, dengan adanya identifikasi opportunity ini. Oke, pertanyaan kritisnya ini. Jadi si Frolicat ini sudah melakukan identifikasi opportunity atau belum sih? Gitu pertanyaan kritisnya. Ketika mencapai sukses 2 kali di sini, sebenarnya dia ini sudah identify opportunity atau belum? Itu pertanyaan kritis. Pertanyaan yang memancing kita untuk mencari apa yang sebenarnya terjadi di sini antara kejadian sebelum dan sesudah. Itu ya, silakan Anda keep in mind pertanyaan itu. Siapa tahu Anda bisa mencari jawabannya nanti di beberapa menit ke depan. Ya, di paragraf selanjutnya ini menceritakan bahwa Frolicat meskipun dia aslinya di Chicago tapi dia memproduksinya di Cina ya, karena Cina memiliki global market perspektif gitu. Ingin produknya itu bisa lebih cepat menyebar gitu. Chapter ini memberikan ya konsep-konsep yang dasar, konsep dasar untuk identification opportunity. Oke, lanjut ya. What is an opportunity? Secara singkatnya, opportunity adalah ide. Itu singkatnya. Konsep besar ya.
selalu begitu, setiap paragraf di depan itu, apapun yang Anda baca bukunya, terutama di sini, paragraf pertama itu konsep besarnya, nanti paragraf selanjutnya itu konsep-konsep kecilnya. Konsep-konsep kecilnya itu nanti akan menjelaskan bagaimana cara mendapat ide. Idenya tuh macam apa. Di kalimat selanjutnya, tunggu sebentar, opportunity adalah ide untuk membuat produk baru. Kita perlu bedakan apa artinya. Nah, ini tidak ada di buku ini ya. Ini saya cuma ingin mengingatkan atau memperingatkan gitu. Apa bedanya ide atau produk baru dengan apa yang kita sebut invention ya. Jadi kita kenal istilah ada invention dengan satu lagi apa innovation gitu. Di beberapa pertemuan yang lalu atau kemarin atau minggu yang kemarin lagi, saya kan pernah mengatakan bahwa product development ini bukan untuk mencari produk baru, maksudnya bukan mencari produk yang sama sekali baru, gitu. Bukan. Nah, tapi ini kenapa muncul new product? Oke, saya cuma mau ingatkan bahwa new product di sini tuh bukan invention ya. Yang sama sekali baru tuh sama sekali bukan yang sama sekali baru. Produk yang pertanyaan saya gini, handphone yang ada kameranya itu invention atau innovation? Dulu tahun 2000-an handphone masih hitam putih, kameranya nggak ada. Ketika ada kamera bergabung terintegrate di dalam handphone, apakah itu invention? Tentu bukan. Itu adalah inovasi. Nah, kalau inventionnya apa? Inventionnya adalah si kamera itu sendiri. Kamera ditemukan tahun berapa waktu dulu ya? Tahun 1800-an gitu kan. Kamera atau fotografi lah. Itu kan hal yang sama. Itu ditemukan tahun mungkin sekitar 1800-an. Itu baru invention. Nah, seiring waktu berjalan, kamera berubah teknologinya. Yang tadinya teknologi analog menjadi teknologi digital. Nah, ketika berubah ke teknologi digital, itulah baru invention. Karena kan memang belum ada. Selama ini tahun 1800-an tuh pakai analog. Jadi pakai sinar cahaya matahari untuk menembus layer, menembus apa layer itu, lapisan film supaya terbakar maksudnya. Gitu. Kemudian seiring waktu berjalan ditemukan listrik dan macam-macam, akhirnya si kamera itu yang tadinya analog menjadi digital, dan itu sama sekali baru. Ya. Itu sama sekali baru. Tapi kalau kategorinya ya tetap kategori fotografi. Tapi teknologinya invention. Ya. Nah, invention sama inovasi itu bukan berarti nggak bisa campur ya. Seperti adanya siang dan malam, seperti adanya laki-laki dan perempuan, itu hanya ekstrim, ya, maksudnya kondisi ekstrimnya tuh ekstrem kanan atau ekstrem kiri ya hanya memberitahu kepada kita bahwa ada vice versa, itu ada kebalikannya atau ada lawan katanya, misalnya ada plus ada minus.
Nah, tetapi untuk kondisi yang invention itu sebenarnya mereka bisa beririsan. Invention dengan inovasi di tengah-tengahnya bisa beririsan siang dan malam. Tengah-tengahnya itu ada apa? Maghrib, ada subuh itu kan beririsan sebenarnya. Maghrib itu siang atau malam? Ya, kedua-duanya gitu. Sama juga dengan invention dan innovation, mereka bisa apa namanya bergabung di tengah-tengah atau irisan ya. Oke, sekali lagi new product ini bukan invention, tetapi nanti akan ada sedikit irisan ya. Tadi yang saya katakan sebenarnya ini invention atau bukan. Nanti di exhibit ke berapa itu di bawah ya. Oke, kemudian selanjutnya ini opportunity is a product description, ini semakin dijelaskan di sini kan tadi konsep besarnya bahwa opportunity itu ide udah selesai. Jadi semakin apa namanya dispesifikkan, dijelaskan, opportunity adalah product description. Jadi apa itu product description? Jadi dijelaskan ya, dijelaskan tidak hanya sekedar ide tok gitu. Maksudnya ide itu seolah-olah kayak satu kalimat padahal dia harusnya deskripsi. Ya, nanti deskripsinya ada di charter nanti. Sedikit banyak ada di step pertama. Nah, deskripsinya tapi dalam bentuk embrionik, ya, dalam bentuk yang sangat singkat, kecil. Jangan terlalu besar-besar juga gitu ya. Nanti ada di step 1 itu dijelaskan bahwa description-nya itu kalau masih di dalam opportunity identification itu lebih singkat daripada mission statement nanti. Oke, lanjut ya. Terus di sini opportunity bisa diterjemahkan sebagai peluang. Ini masih menjawab ini ya. What is an opportunity? Yaitu adalah ide, yaitu adalah bisa diterjemahkan sebagai peluang karena dia bersifat hipotesis di sini ya. Hipotesis itu kan dugaan kan. Saya menduga ini peluang ini bisa membawa profitable ya. Bisa membawa kita kepada kesejahteraan nih. Saya menduga seperti itu gitu. Nah, berarti itu adalah peluang, opportunity itu memang peluang dalam bahasa Indonesianya. Ini cuma dipertegas ya, di sini cuma dipertegas bahwa opportunity itu adalah hipotesis. Kemudian opportunity might be a new type of cleaner. Jadi bisa berasal dari saran-saran yang jelas oleh pelanggan. Ini kan semakin diperjelas ya. Opportunity adalah ide. Apa maksud ide? Ya dia product description, opportunity adalah peluang dan dia bisa kita dapat dari customer. Oke, ini yang tadi saya bilang description tadi ya, charter tadi. Biasanya an opportunity for a new product is usually, jadi peluang itu intinya ya tidak perlu banyak-banyak untuk awalnya. Jadi ada tahapan tersendiri untuk memperbanyak informasi. Nggak perlu banyak-banyak tuh biasanya less than one page, kurang dari satu halaman diartikulasikan atau dideskripsikan informasi-informasinya ya. Kemudian di sini inilah yang dimaksud less than one page. Jadi si Frolicat ini sebelumnya telah membuat opportunity
yang kemudian opportunity itu dideskripsikan dengan cara brainstorming session. Jadi butuh bantuan dengan tim gitu ya. Di exhibit 32 ini ya. Exhibit 32 kita lihat. Ini dia, exhibit 32 ini adalah opportunity yang pertama. It was the first. Ada peluang. Dan tidak perlu lebih dari 1 halaman. Yang penting ada informasi besarnya ya. Informasi kecilnya kan kayak dimensinya, materialnya apa. Di sini informasi besarnya dia gerakan gitu ya. Gerakannya kemana, terus nempelnya pakai magnet, dia bisa muter, gitu. Ini bisa naik turun, gitu. The swinging ball, ya. Jadi swinging ball itu adalah first recorded, jadi opportunity yang pertama kali terekam. Nah, dengan cara, maksudnya dengan media sketch. Sketch itu gambaran kasar. Gambaran kasar karena ya ini kan kita ngomongin tentang barang ya. Jadi mau nggak mau kita harus bisa gambar. Kalau ngomongin barang, kita harus bisa gambar. Masih di what is an opportunity. Nah, di sini ada lagi nih. Opportunity itu opportunity that include a possible solution concept. Jadi di dalamnya selain ada ide, sebenarnya di situ ada solusi juga di dalamnya. Ini saya agak sedikit loncat ya di halaman, mungkin belasan halaman ke depannya, atau 10 halaman ke depan itu mengatakan begini. Setiap Anda mengeluh, kita mengeluh, apapun keluhan kita terhadap barang yang kita pakai, itu adalah opportunity. Itu adalah peluang. Yang paling gampang ya. Yang paling gampang yang sekarang saya pakai adalah headset atau headphone. Headphone ini pakai kabel. Dan saya terus memegangi kabel ini karena mic-nya, kalau nggak saya pegang, mic-nya jauh gitu. Dan saya mengeluh tentang ini. Capek gitu. Saya capek ini kalau harus megang kabel. Itu keluhan dan itu adalah peluang. Nah, peluang itu harus ada solusinya. Keluhan itu harus ada solusinya. Solusi itu punya lawan kata. Apa lawan katanya? Solusi itu lawan katanya adalah masalah. Gitu. Nah, saya mengalami masalah. Apa masalah? Saya capek megangin kabel. Nah, itu peluang tuh. Apa peluangnya? Ya, kita kasih solusi gitu maksudnya. Kita bikin produk yang bisa memecahkan masalah pelanggan. Memecahkan keluhan pelanggan. Oke, jadi di sini apa? Coba sekali lagi. Possible solution concept, inilah yang akan membuat beberapa one page gitu. Possible solution concept ya, yang tadi saya katakan. Solusi. Opportunity, ini saya balik lagi ke sini. Jadi opportunity biasanya kurang dari one page. Nah, tapi kan contohnya dalam hal headset saya ini, ya memang bisa articulate with less than one page. Itu satu solusi top, satu. Tapi tidak dibatasi satu, boleh banyak solusi. Apa solusinya? Wireless, salah satunya. Terus solusi satunya lagi, misalkan kita bikin
alat atau mic yang bentuknya kayak corong. Mic-nya ditaruh di laptop misalnya, tapi bentuknya kayak corong karena dia benar-benar menangkap suara yang diarahkan ke mulut kita. Soalnya kalau nggak pakai corong nanti suara-suara samping bisa kedengeran gitu. Kayak tadi ada suara air, ada suara ayam. Itu kan salah satu solusi. Tadi wireless adalah solusi. Terus apalagi corong adalah solusi. Nah kalau di gambar ini yang si Froli ini solusinya adalah tali. Emang masalahnya apa kalau solusinya tali? Gitu pertanyaannya. Emang masalahnya apa sih? Kok solusinya tiba-tiba tali? Jadi masalah itu lebih tepatnya adalah need ya, kebutuhan. Bisa keluhan, bisa kebutuhan. Kok solusinya adalah tali? Ya, karena kan kebutuhannya untuk bergerak gitu. Motion base kalau tadi saya ulang di atas ya. Nih. Apa ini artinya? Mainan kucing yang bergerak-gerak gitu. Motion base. Motion itu adalah gerakan. Nah, gerakan ini adalah suatu keinginan, suatu kebutuhan, bisa juga suatu masalah gitu. Nah, solusinya apa supaya ini terpenuhi motion? Kan bisa banyak, bisa laser. Terus itu berbasis laser, terus ini tadi berbasis tali. Ya, paham ke sampai sini. Ini solusi ini. Nah, masalahnya apa? Kok tahu-tahu ada solusi? Oke, kita lanjut. Tunggu sebentar, ini apa sih possible solution concept? Inilah yang akan membuat beberapa one page. Oke, kalau solusinya ada 10 ya, maksudnya gini, ini kan seolah-olah kita hanya berfokus kepada satu solusi atau satu opportunity. Kalau opportunity-nya ada 10 ya, berarti ada 10 kertas gitu maksudnya ya. Intinya itu. 10 halaman maksudnya. One page. Jadi nggak harus satu. Next. Type of opportunity. Intinya apa intinya? Pilihlah mana yang cocok dalam mengidentifikasi. Mana yang cocok dalam mengidentifikasi? Satu, perluas opportunity. Jadi maksudnya ini opportunity itu kan harus digali ya. Ide itu harus digali, harus diperluas lah. Ya. Baik secara luas ataupun dalam. Tapi di situ ada caranya gitu. Pertama adalah menggunakan solusi yang pernah kita kenal. Jadi intinya gini deh. Intinya gini. Tali ya. Jadi saya tahunya tuh solusinya cuma tali gitu misalnya. Ya sudah kalau gitu kita exploit, kita apa namanya? Kita eksploitasi itu tali. Pokoknya basisnya kita tali. Apa yang kita gali? Ya opportunity dari tali. Kita akan kumpulkan belasan opportunity, belasan ide, tapi solusinya adalah tali. Itu adalah cara yang pertama. Ini kan disuruh milih, bukan dua-duanya ya. Kita disuruh milih satu dari dua.
Kalau mau pilih dua-duanya juga boleh. Lagi pula ini kan bukan berurutan ya. Setelah kita mengerjakan yang satu ini, setelah kita mengerjakan nomor satu, terus kita mengerjakan nomor dua ya, bukan begitu ya. Ini kita pilih saja kalau yang nomor dua, kalau yang nomor dua perluas, kita cari opportunity, kita gali ide-idenya dengan menggunakan kebutuhan yang pernah dikenal. Itu artinya terserah mau pakai solusi apapun ya. Ini di sini saya udah tulis misalkan berfokus pada kebutuhan. Kita fokusnya kepada kebutuhan gerak acak. Itu fokusnya. Nah, solusinya terserah. Bisa tali, bisa laser, bisa angin misalkan, menggerakkan dengan angin, atau menggerakkan dengan kawat. Ya, kalau kita lihat di YouTube itu ada 10 mainan terbaik, di situ salah satunya menggunakan kawat. Next. Oke, itu tadi type of opportunity. Kita mau pakai yang mana nih? Salah satu atau dua juga boleh ya. Anda ini tipe yang mana? Gitu. Fokus kepada solusi atau fokus kepada need? Untuk produk yang berbasis teknologi, pertanyaan begini, adakah produk yang tidak berbasis teknologi? Gitu. Kenapa sih ini harus kita tulis for technology based product? Emangnya ada? Ya, ada ya. Ini saya cuma mau kasih informasi ekstra lah ya. Ya, produk yang tidak berbasis teknologi itu, jadi filosofinya adalah input proses output. Jadi outputnya apa? Dan outputnya itu kelihatan dan dibantu oleh teknologi. Contohnya kalau yang tidak berbasis teknologi itu karton pembungkus lah, atau plastik pembungkus tas kresek misalkan. Itu outputnya apa? Apakah ada banyak peralatan di sana untuk tas kresek itu banyak teknologinya untuk mencapai tujuannya pakai teknologi apa gitu. Nah, sementara kalau si mainan kucing ini kan tujuannya adalah mendistract ya. Distract itu apa ya? Mencuri perhatian, mencuri perhatian kucing. Mencuri fokusnya si kucing. Kucing lagi ngelamun, terus si mainan ini tujuannya untuk mengundang perhatian. Nah, dalam mencapai tujuan itu, teknologinya pakainya apa gitu. Itu namanya teknologi based product. Tapi kalau tas plastik, pembungkus, styrofoam, itu bukan teknologi based product karena tujuannya tercapai tapi teknologinya apa gitu. Dia kan cuma bungkus doang gitu. Kalau dalam hal tujuan bungkus pembungkus bisa nggak dibikin teknologi tinggi gitu.
membungkus dengan teknologi tinggi. Ya bisa kita bikin suatu bejana atau suatu wadah yang mana wadahnya di dalamnya tuh ada ultraviolet. Ya. Jadi misalkan kita nyimpen duit di wadah, kita taruh di wadah, di dalam wadah itu ada ultraviolet. Jadi itu duitnya clean bebas kuman karena kena ultraviolet. Terus bisa jadi tuh wadah kita kasih teknologi vakum penghisap, ya. Itu tujuannya kan adalah untuk storage, untuk menyimpan sebagai wadah atau sebagai pembungkus juga bisa. Tapi teknologi tinggi dibandingin kalau cuma tas kresek doang. Itu adalah teknologi base product ya. Untuk produk berbasis teknologi, maka dimensi itu juga bisa disebut, ya, bisa diperkirakan, bisa dipikirkan sebagai dua juga, yaitu dua, kan dimensinya tadi dua ya. Nah di sini juga bisa sejalan dengan pengetahuan, gitu. Pengetahuan tentang teknologi, juga pengetahuan tentang marketnya. Nah untungnya ada penjelasan di sini. Exhibit 33 ini ada gambarnya. Gambar ini bisa menceritakan 1000 kata hanya dengan satu gambar, gitu ya. Daripada berkata-kata, yang ini, yang sumbu Y adalah knowledge of need atau market. Kemudian yang aksis ini, sumbu X ini adalah knowledge of solution atau solutionnya adalah metode, proses, teknologi, gitu. Untuk mengetahui, untuk membaca exhibit 33 ini, kita langsung ke ekstrimnya aja. Misal di sini kan kebetulan ada 3 ya. Ada 3 horizon, kita pahami dulu horizon 1, nanti langsung ke horizon 3. Gitu. Ini yang tadi saya bilang, ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Dan seterusnya lah. Kita pahamin dulu apa itu siang, pahamin dulu apa itu malam. Baru kita pikirkan tengah-tengahnya gitu. Ini juga sama. Oke, horizon 1 itu apa sih? Ini apa? Tunggu sebentar, saya sampai lupa penjelasan. Oh iya, iya. Jadi paragraf ini adalah untuk menjelaskan bagaimana cara baca si exhibit 33 itu. Exhibit 33 itu tujuannya, intinya adalah risk of failure. Di horizon ketiga itu risikonya tinggi. Tapi ada ungkapan begini, high risk, high gain. Itu ungkapannya penjudi. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi yang dia dapatkan kalau beruntung. Kalau beruntung. Itu adanya di horizon 3. Kalau horizon pertama, coba kita baca di sini. Produk yang banyak celahnya untuk dikembangkan. Itu horizon pertama. Horizon ketiga. Oke, bahasa Inggrisnya terlalu singkat. Ini saya cuma mau mengkritik aja nih bahasa Inggrisnya ini. Yang terlalu singkat tuh di sini ya. Harusnya ada kata-kata penghubung di sini, ada junction ya. Dia main langsung aja nih, opportunity represent time. Jadinya bingung gitu ya. Tapi nggak apa-apa, intinya adalah ini.
di sini ini kan tentang solution. Nah, kemudian di sini new solution. Yang horizon 3 ini new solution. Kalau horizon 1 existing solution that we currently use. Nah, si Frolic Cat ini, si pembuat mainan kucing ini, dia memutuskan untuk lebih baik kita di horizon 1 aja. Kenapa? Ya, resiko tadi. Ya sudah, kalau kita main aman terus kita mau ngapain? Ya pakai solusi yang ada aja, nggak usah macam-macam cari-cari solusi yang belum tentu ada teknologinya gitu. Ya itu ada di sini. Secara di atas kertas itu masuk akal, tapi gimana teknologinya itu bisa jadi tercipta, bisa jadi enggak. Ya, sampai sini paham ya apa artinya Horizon 1, 2, 3 gitu. Dan apa sih gunanya exhibit 3-3 ini? Ini type of opportunity. Anda atau kita ini orang yang suka gambling nggak? Kalau Anda suka gambling, Anda mendingan Horizon 3. Jadi ketika kita mengenerate opportunities bisa sampai 100. Nah, di 100 opportunities itu ada beberapa yang Horizon 3, itu maksudnya. Ada yang di Horizon 2, ada yang di Horizon 1. Kalau Anda suka atau Anda tipe pengambil resiko ya, risk taker, ya berarti lebih cocok Horizon 3. Namanya aja risk taker. Saya nggak mau hidup di zona nyaman. Itu kan risk taker. Saya mau berkembang. Meskipun resikonya ada, biarin, nggak apa-apa. Kalau saya pribadi, ya kadang-kadang saya Horizon 1, kadang-kadang saya Horizon 3. Tapi sangat jarang saya di Horizon 3. Contohnya gini. Ini ada, saya kasih opportunity ya, mulai sekarang ini mungkin siapa tahu ada yang berminat menjadikan skripsi atau PKM. Pertanyaan saya gini, opportunity yang akan saya ceritakan ini adanya di horizon berapa? Nah, itu tergantung dari pengetahuan kalian tentang teknologi. Peluangnya adalah seperti ini. Tahun 2025, Pemprov DKI itu akan sangat keras. Sangat tegas, sangat keras. Siapapun gubernurnya, dia akan menghukumi para pengendara bermotor, menghukumi itu intinya razia, terus kalau kena ya benar-benar nggak ada uang damai gitu. Apa sih yang dirazia? Adalah polusi ya, polutan yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor. Itu tahun 2025. Kalau kalian mengikuti berita beberapa bulan yang lalu itu kan ada kebijakan di daerah-daerah tertentu di Jakarta itu diberlakukan dengan keras juga, tapi kan nggak semua, cuma beberapa tempat saja memberlakukan daerah bebas polutan. Apa dampaknya kemarin-kemarin itu? Yaitu timbul bukan kepanikan, ya boleh dibilang kepanikan lah, tapi nggak panik-panik amat sih. Timbul suatu semacam rush. Rush itu apa ya? Semacam kesibukan bagi pengendara bermotor untuk mengukur knalpotnya di tempat-tempat yang ditunjuk oleh Pemprov.
dari sini udah kebayang nggak opportunity-nya apa? Nah, kebayang nggak apa opportunity yang akan saya ceritakan tuh, kebayang nggak? Dan tadi saya bilang opportunity, kata buku ya, konsep besarnya adalah ide, terus juga dari customer, peluang-peluang itu ya. Cuma ya itu kan konsep ya. Kalau secara detailnya mungkin seharusnya menuliskan kebijakan pemerintah nih. Kalau di sini kan dia menuliskannya yang ini ya. Bisa jadi ide itu berasal dari pelanggan. Nah, kalau saya mau nambahin di sini, bisa jadi ide berasal dari kebijakan pemerintah. Jadi, opportunity-nya singkat cerita adalah membuat alat untuk mengukur polutan. Alat itu ringkas, cuma sebesar handphone. Kalau perlu handphone aja pakai. Ya, kita tinggal bikin sensornya, pasang ke handphone. Itu adalah opportunity. Nah, pertanyaannya tadi apa? Itu di horizon keberapa? Nah, horizon keberapa itu? Jadi maksud dari alat ini adalah supaya coba gini deh, bayangin deh, di Jakarta itu kan motor aja 2 juta. Coba itu. 2 juta buah lalu lalang di Jakarta. Gimana cara ngukurnya? Kapan kelarnya? Kapan selesainya mengukur polutan masing-masing motor? Kalau yang ditunjuk itu cuma 10 atau cuma 20, jangankan itu. Misalkan 100 saja, 100 titik Jakarta. Loh, dibagi 2 juta dibagi 100. Itu kalau tiap hari. Kalau nggak tiap hari. Nah, makanya itu peluang kita bikin alat pengukur polutan yang kecil, sehingga bisa, ya dampaknya macam-macam, maksudnya manfaatnya misalkan kita nggak usah ngantri. Kita juga nggak usah pergi, kalau secara ekstrimnya, kita nggak usah pergi ke tempat yang ditunjuk Pemprov gitu. Jadi nanti kalau ada razia, ya nggak apa-apa, kita kan sudah ngukur sendiri. Kalau aman, jalan gitu. Nah, kenapa harus kita beli tuh alat? Karena di sini ada sedikit apa istilahnya ya? Ada sedikit dugaan ya, dugaan bahwa bensin yang ada di Jakarta ini bervariasi mutunya sehingga bisa mempengaruhi polutan yang dikeluarkan. Oleh karena itu nggak salah dong kita punya alat pengukur polutannya. Ya, itu kan dugaannya, tapi itu harus dibuktikan. Kalaupun memang benar, apakah signifikan atau enggak gitu. Di masa bukan di masa, maksudnya di sini di Indonesia apa sih yang nggak dioplos, apa sih yang nggak digoyang demi motif ekonomi ya. Dispenser bensin aja dimainin di remote, beli 100.000 dapatnya 50.000, dikurangin gitu maksudnya. Oke, next ya, kita sampai jam berapa ini kok jadi ngalur ngidul ya. Oke, turnamen struktur of opportunity identification. Jadi turnamen ya, jadi
Ini masih dalam pencarian bagaimana sih caranya cari opportunity gitu. Ini secara konsep besarnya ini. Nanti konsep kecil-kecilnya itu ada di step. Ada step 1, step 2, itu konsep yang kecil-kecilnya. Kalau ini menceritakan masih konsep besar dari sekian banyak opportunity itu bagaimana kita cara memilihnya. Nah, singkat ceritanya di sini aja deh. Konsep besarnya adalah memberi masukan ke product development. Konsep kecilnya adalah masing-masing proses opportunity identification and product development. Itu di FCB 34. Coba kita lihat aja langsung deh. Satu gambar bermakna 1000 kata. Di sini adalah opportunity identification process. Di sini adalah product development process. Pasti kalian ingat lah ini ya. Gambar ini kayaknya familiar lah di bab 1 roadmap of this book. Konsep besar satu semester ini. Nah, singkat ceritanya di sini. Di sini ada apa? Fits. The opportunity turnamen fits. Fits itu apa ya? Mengumpan, memberi masukan. Fits the product development process with exceptional opportunities. Apa tuh yang dimaksud dengan exceptional opportunities? Jadi maksudnya gini, ada 50 opportunity, apakah akan di fit atau dimasukkan ke dalam product development process? Enggak. Cukup yang eksepsional saja, maksudnya gitu. Yang eksepsional aja, di sini cuma 2. Ini adalah gambar opportunities, nanti disaring. Sebelum disaring ini dibatasin, maksudnya dibatasin tuh ditargetin. Oke, kita punya target berapa opportunities yang akan kita cari, yang akan kita kumpulkan. Kalau misalkan kita punya 5 orang penilai, gitu. Ya masing-masing. Kalau masing-masing bilang saya bisa 10, saya bisa 5, ya udah, tinggal dijumlah aja. Nanti masing-masing mendapatkan saling menilai gitu. Saya bisa menilai 10 opportunity. Gitu. Nah, teman saya bisa menilai 5 opportunity. Gitu. Berarti total kan 15. Nanti itu akan dinilai oleh masing-masing teman kita, satu tim. Itu kan kalau internal ya, nanti ada halaman berapa itu untuk caranya mau internal judgment atau external judgment. Oke, ini adalah opportunity identification process. Ini adalah jadi kok kayaknya terpisah nih gitu. Bukankah opportunity ini ada di dalam bagian produk? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa ini menjadi ada 2 istilah, yang ini product development process, ini opportunity identification process. Kenapa nggak ini juga? Ini kan juga masuk ke product development process, iya nggak? Gitu pertanyaannya. Bener nggak sih? Itu pertanyaannya, nanti akan kita jawab. Kalau kalian pernah baca edisi pertamanya, itu nggak ada nih. Opportunity identification itu nggak ada. Dia sudah embed dengan si product development process. Nah, dia muncul baru ketika edisi ke-5, kalau nggak salah 5 apa ke-3, muncullah dia. Jadi dibedain gitu. Oke, ini edisi ke-6 ya.
Seingat saya ini munculnya di edisi 3 apa 2 gitu ya. Oke, di sini ada penjelasan lagi tentang tujuannya opportunity identification. Tujuannya adalah membangkitkan peluang sebanyak-banyaknya, itu tujuannya. Opportunity identification tujuannya adalah membuat atau menemukan, membuat, membangkitkan, mengenerate peluang sebanyak-banyaknya. Atau ide sebanyak-banyaknya. Itu kalau mau merujuk ke paragraf yang tadi, what is an opportunity? That is an idea for a new product. Nah, kalau pakai idea ya berarti membangkitkan ide sebanyak-banyaknya. Sementara tujuannya si product development process adalah membuat mission statement yang berasal dari opportunity yang tadi. Opportunity identification tujuannya apa? Kalau ini product development process tujuannya apa? Kok beda gitu? Itu yang tadi saya katakan. Bukankah seharusnya opportunity identification ini masuk ke dalam product development? Kenapa ini menjadi dipisah? Oke, itu yang mau saya itu nanti aja lah jawabannya, nanti aja. Saya mau kasih tahu ini aja bahwa opportunity identification itu tujuannya adalah membangkitkan peluang sebanyak-banyaknya. Itu aja dulu ya. Nah, di sini yang mulai apa namanya nih, menjelaskan bahwa overlap itu artinya saling mendahului. Gitu ya. Tapi kalau di sini sih coba nanti kalian perhatikan saja ya, atau kalian amatin yang dimaksud dengan overlap. Overlap itu kan bisa saling mendahului ya, antara OI ini, opportunity identification, dengan product development process. Coba kita baca sebentar. Opportunity identification dan product development adalah aktivitas yang terpisah. Ya, sesuai exhibit 34 ini 3-4 itu adalah aktivitas yang terpisah. Keduanya bisa saling mendahului meskipun terpisah. Pada masa opportunity identification, pada periode atau pada fase opportunity identification, kita dapat melakukan membangkitkan konsep dan prototyping. Padahal itu semua ada di fase 2 dan 4. Gitu maksudnya. Anda lihat di sini, bisa Anda baca di sini. Preliminary product concept are almost always generated and explored with prototypes. Prototype ini kan kita sudah belajar ini prototype di bab 2 atau bab 1 ya. Ya pertama di bab 1, terus diperjelas lagi di bab 2. Dia adanya di fase keberapa? Tapi kenapa kok Frolicet ini malah bikin prototype? Kalau Anda perhatikan penjelasan saya minggu lalu, saya kelihatan agak ragu-ragu karena secara logika, ya minggu lalu saya bilang, kalau mau survei ke orang, menanyakan produk kita ini bagaimana, baik atau buruk. Kalau mau survei, ya kita kan bawa barangnya. Gitu. Di menit-menit awal saya bilang begitu. Tapi pas di menit-menit ke hampir habis, saya bilang konsep jadinya. Jadi nggak bawa barang, bawanya konsep. Ya.
Kenapa kok berubah gitu? Tadi ya saya bilang bawa barangnya ke customer. Pas di akhir-akhir saya bilang bawa konsepnya aja. Ternyata di sinilah ini yang dimaksud overlap itu. Kadang bisa bawa barangnya, bikin prototipenya dulu, kecil-kecilan, bisa seperti itu, bisa juga enggak. Ya. Nah, yang si Prolicat ini dia belum gini, kalau dalam kacamata product development proses, Prolicat itu udah bikin prototype, padahal prototype adanya di sini di testing gitu. Fase berapa? Kalau ini fase 5 berarti ini fase 4. Kalau konsep development ini kan fase 1, fase 0 ini adalah planning ya. Benar nggak tuh? Nah, konsep development ini dia butuh identifikasi customer need. Dan customernya sudah dibidik, sudah di bukan membabi buta, maksudnya semua orang ditanyain bukan, maksudnya di konsep development ini customernya sudah direncanakan bahwa saya akan nanya customer si itu, si Anu. Untuk apa nanya? Ya untuk ini konsepnya gimana? Mengembangkan konsep ini berasal dari kebutuhan. Nah, kalau yang ini prototype. Nah, tapi si Proli udah ngelakuin prototype aja ini di sini. Nah, oke. Maksudnya di sini pun dia mengakui gitu bahwa hati-hati, intinya boleh kita overlap katanya gitu. Nih, overlap yang harusnya prototype adanya di sini, tapi malah malah di sini sebelum konsep development adanya di sini. Boleh, tapi ini dia syaratnya. Overlap diizinkan, tapi hanya terjadi pada the most promising opportunity, yang paling menjanjikan. Nah, kalau yang paling, berarti opportunity banyak. Ya memang di awal sudah digambarkan di sini, opportunity ini ada 50 katanya. Nah, 50 opportunity ini di screen, disaring, di apa, dinilai. Sisanya 2. Nah, 2 inilah yang dibikin prototype. Nah, prototype-nya jangan di sini. Ya, prototype-nya cukup yang di sini aja, di fase terakhir dari opportunity. Step terakhir dari opportunity boleh dibikin fase, karena di step terakhir itulah yang the most promising, yang paling menjanjikan. Oke, di sini ada juga apa? Starting with 50 opportunities. Lanjut ya. Moga-moga suara hujannya nggak masuk ya, saya nggak tahu. Effective opportunity turnamen. Yaitu secara intinya adalah bagaimana caranya mendapatkan great opportunity dalam waktu singkat. Tunggu sebentar, saya ada keperluan sedikit.
Oke, ini adalah cara yang paling efektif katanya. Cara yang paling efektif untuk mendapatkan opportunity yang paling oke, yang paling menjanjikan gitu katanya. The most promising itu pertama adalah bangkitkan banyak-banyak opportunity, yang kedua cari ya ini wajar lah ya, ini gampang. Nah, yang ketiga ini yang perlu ditekankan. Jadi nggak cuma nyari opportunity terbaik dari berbagai macam opportunity, tapi setelah mendapatkan yang terbaik, itu dibuatlah variasinya. Nah, variasinya tentunya yang kualitas lah, bukan variasi apa ini ada hubungannya dengan apa namanya istilah atribut ya. Ada ini di manajemen mata kuliah manajemen kualitas kita mengenal istilah atribut dan variabel ya. Di sini yang dimaksud dengan kualitas itu apa? Oke, perhatikan kata kualitas. Yang paling gampang, headphone yang saya pakai itu variasinya banyak. Meskipun platformnya sama, bentuknya sama, nah, tapi variasinya banyak. Yang paling gampang adalah warna. Ada yang warna merah, ada warna kuning, warna putih. Jadi anggaplah headphone yang saya pakai ini berasal dari opportunities terbaik. Oke, dapat nih. Ini opportunities yang terbaik. Oke, kalau gitu kita bikinkan variabelnya atau variasi. Gitu. Itu apa namanya secara singkat effective opportunity turnamen. Ini adalah gambar turnamen ya, struktur turnamennya. Saya rasa ini cukup jelas ya. Di sini ada 50 opportunities. Ya, ekstrem kiri ya, ekstrem kiri 50 opportunities, terus ya ekstrem kanan ini opportunity articulate as a mission statement. Mission statement itu apa ya? Kan sudah pernah kita intip ya di bab berapa ya? Bab 6 kalau nggak salah, atau bab 5. Ya. Oke, di sini kalau kita lihat kan opportunity bisa nggak kita bikin yang ini ya? Kita bikin mainan kucing, tapi mainan yang kita lempar. Gitu. Selama ini kan mainan kucing itu ditaruh di lantai. Tapi kalau yang ini, ada nggak? Apakah ada the most promising? Apakah produk yang kita lempar ini, apakah ini menjanjikan? Gitu. Kira-kira, nah kalau saya pribadi, ya saya memang suka kucing, tapi untuk membuat kucing aktif itu saya tidak ingin melibatkan saya gitu. Kalau ini kan melibatkan orang ini, ngelempar. Jadi saya nggak begitu srek dengan ini. Saya kepengennya otomatis seperti ini. Mainan kucingnya otomatis aja udah sekali setel, tinggal tidur. Ini gambar-gambar berbagai macam opportunity ini ya. Banyak banget nih ternyata. Jadi yang kita lihat di YouTube itu 10 mainan kucing terbaik, ternyata asalnya itu dari 50 ya.
Oke. Ini tadi apa ya? Oh iya, ini tadi saya rangkum tadi ya, yang tadi 1, 2, 3. Kalau Anda mau baca ini lebih detail, silakan Anda baca di sini. Ini gampang, tidak perlu penjelasan saya nih. Anda baca sendiri juga ngerti kok. Masih ada 30 menit lagi ya. Selanjutnya ini, kita telah sampailah kepada proses bagaimana cara mengidentifikasi opportunity. Ini prosesnya. Nah, kalau yang tadi apa ya? Yang 1, 2, 3 ini. Ini kan cuma mau bilang cara yang efektif gitu. Turnamen yang efektif. Nah, nanti kita lihat di proses ini, ada nggak turnamennya ada di mana. Nah, kalau secara singkatnya ya, turnamennya ada di sini. Ya, turnamen itu kan pertandingan atau saling mengeliminate ya, saling mengalahkan antara opportunity satu dengan yang lainnya. Itu adanya di yang ketiga. Sementara yang kedua ini adalah mengenerate ya, sebelum kita mempertandingkan opportunities, saling mengeliminate, ya kita bikin dulu opportunities-nya di sini, kita bikin dulu opportunities. Nah, cuman supaya opportunity-nya nggak liar, kita bikin membabi buta. Bikin mainan kucing yang sangat unusual gitu karena membabi buta. Nah, gimana caranya supaya mainan kucingnya ya, supaya opportunity-nya itu terarah, nggak semua misalkan kita bikin mainan kucing dari suara gitu, padahal kan enggak. Maksudnya di sini adalah physical product. Sementara kalau suara itu kan bukan physical product. Suara itu nggak bisa dipegang. Mainan kucing tapi dari suara. Oke, ini apa nih? Charter adalah pernyataan. Oke, nanti ada penjelasan yang di bawah. Jadi supaya opportunities yang nggak lari kemana-mana, kita harus membuat direction. Direction itu arahan dalam bentuk charter. Membuat arahan dalam bentuk pernyataan. Establish a charter. Singkat cerita aja ya. Charter itu mirip mission statement. Ya. Kadang-kadang charter itu lebih luas daripada mission statement. Ya, kalau di mission statement yang pernah kita intip kemarin tuh ada salah satunya teknologinya pakai apa, terus customer-nya apa, siapa customer-nya. Itu kan panjang tuh, mission statement itu panjang. Nah, sementara kalau charter itu lebih pendek, ya, lebih pendek. Tapi ya, although somewhat broader than mission gitu. Kadang-kadang ya lebih panjang juga, tapi lebih di direkomendasikan itu lebih sederhana. Ini, for example, contohnya charter untuk si Frolicat, buatlah produk fisik gitu dalam kategori mainan kucing yang akan kita lansir ke pasar dalam waktu 1 tahun.
kita lansir, kita luncurkan, kita distribusi di retail yang kita punya, atau kita punya channel ya, kalau kita punya relasi di toko orang gitu ya, nitip jual gitu. Ini nggak tahu, kalau menurut saya ini our existing retail ini maksudnya ya yang ada gitu, meskipun our ini maksudnya nggak tahu nih, si Froli ini dia punya toko tersendiri atau enggak khusus gitu, benar-benar toko khusus mainan kucing ya. Saya anggap ya ada dua lah, ini ditafsirkan bahwa si Froli memang benar-benar punya toko sendiri, judulnya Froli misalkan gitu, atau uh, retail, toko-toko retail misalkan makanan kucing yang umum gitu ya. Gitu. Itu adalah contoh dari si charter ya. Jadi suara hujannya lumayan keras juga ya. Oke, singkat cerita lagi ya. Singkat ceritanya, bagaimana sih cara bikin charter? Perhatikan SPOK, bahwa tujuan tujuan utamanya tuh adalah create physical product. Ini tujuan utamanya. Ini tujuan, saya tutup dulu. Ini tujuan utamanya. Nah, terus yang ini apa? Ya, ini cuma keterangan doang. Sisanya adalah keterangan pendukung agar tim tidak buang waktu mencari arah proyek ini mau kemana. Ya, ya intinya keterangan itu kan untuk target sebenarnya. Target waktu, target biaya, target lokasi, target siapa customernya gitu. Ya, oleh karena itu narrower charter lebih baik. Apa sih yang dimaksud narrower charter? Maksudnya semakin keterangannya semakin panjang, maka charternya semakin mengerucut sebenarnya gitu. Coba aja kalau ini dihapus, atau ini deh, ini dihapus, dah dihapus. Jadi cuma create a physical product in the cat toy category. Tapi waktunya nggak ditentuin, jualnya juga nggak ditentuin di mana. Ya. Atau lokasi apa namanya, lokasi strategisnya nggak ditentuin. Jadi cuma ini doang misalkan. Itu kan terlalu luas. Jadi nanti ke kedepannya malah timnya malah bingung gitu. Gimana nih? Yang satu mintanya buru-buru, yang satu mintanya slow. Jadi lebih baik langsung aja ditulis di sini about a year, supaya sama-sama punya visi yang serupa. Kalau punya visi yang serupa kan ngaturnya gampang. Jadi kayak orkestra gitu loh. Nggak ada yang sumbang. Kenapa nggak ada yang sumbang? Karena kan notnya punya buku not yang sama di depannya gitu ya. Ya, narrow charter lebih baik. Ya memang narrow charter lebih baik secara logis seperti itu. Tapi kalau benar-benar Anda mau memperpanjang charternya, visi misinya Anda perpanjang, jika semakin panjang, semakin narrow, nanti juga semakin sulit. Sulit apa? Sulit menentukan itu emang benar-benar akan tercapai atau enggak. Semakin panjang itu uh, cenderung kepada semakin ideal, semakin idealis, idealis maksudnya. Idealis tuh kayak
harus banget begitu gitu. Itu idealis ya. Pokoknya harus banget. Kayak nggak bisa digoyang gitu. Kayak nggak ada toleransinya sih gitu. Jadi semakin panjang visinya, nanti ke depannya jadi uh, bahan konflik gitu. Jadi bahan konflik ke depannya. Apalagi kalau kalau nggak tercapai. Jadi ini emang agak sulit ya. Nggak ada rumus bakunya. Di step 1 ini nggak ada rumus baku. Bagaimana cara bikin uh, charter. Makanya dia cuma bisa merekomendasi jangan terlalu sempit juga gitu. Bahkan buatlah charter yang lebih lebar loh. Oke. Nah, yang lebih lebar tuh tadi kalau misalkan dihapus ya. Kan semakin panjang semakin sempit. Semakin panjang ya, misalkan sampai 4 baris berarti semakin sempit visinya. Benar-benar ditentuin banget. Nah, tadi rekomendasinya jangan terlalu sempit gitu ya. On the other hand, sometimes deciding which opportunity are worthy of pursuit in advance and in abstract is difficult. Kadang-kadang memutuskan opportunity mana yang layak untuk dikejar sebelumnya dan mana ya in the abstract and in the abstract is difficult. Jadi susah. Jadi nggak ada baku, rumus baku nggak ada. Adanya apa? Ini adanya. Jangan terlalu sempit. Kalau bisa buat charter yang lebih lebar dari kemampuan tim. Tim itu mampu misalkan melakukan idealisme. Nah, tapi si penulisnya bilang jangan begitu juga. Kenapa? Kenapa kok charternya malah diperlebar dan dipersempit? Padahal kan tim bisa. Nah, agar opportunity yang nggak pernah dilirik turut menjadi pertimbangan. Nggak pernah dilirik, tapi turut menjadi pertimbangan. Itu adalah step 1 ya. Oke, di sini tinggal 10 menit lagi ya. Step 1 sudah selesai, bikin suatu arahan ya. Mau kemana ini barangnya? Ya, secara umum sih barangnya bikin, maaf ya, rumah saya jadi bocor. Terus sebentar. Oke, step kedua setelah kita diarahkan, oke kita sudah dapat arahkan, sudah dapat arahan. Selanjutnya kita buat membangkitkan banyak opportunity berdasarkan berpijak dari arahan tadi. Sebagian besar ide datang dari internal industri sekitar 46%. Sisanya adalah eksternal. Dan sebagian besar ide itu dari internal. Nyaris 50%. Produk desain tersebut ini gimana? Oke. Sisanya adalah eksternal. Eksternal itu terdiri dari customer, dari produk pesaing, dan seterusnya. Lihat di exhibit 36. Langsung kita lihat di sini. Ini berdasarkan penelitian Carl Ulrich tahun 2009 dari mungkin dari puluhan perusahaan yang beliau survei, ternyata 46%-nya itu melakukan ini, pembangkitan internal perusahaan maksudnya. Jadi si perusahaan punya ahli-ahli tersendiri, punya ahli dan mungkin juga yang tidak pernah
tidak pernah beli mainan kucing, tapi mungkin dia punya kucing. Oke, intinya itulah. Jadi membangkitkan ide dari situ. Oke, saran penulis adalah cari ide. Jadi meskipun si penulis itu melihat bahwa internally generated paling gede, gitu maksudnya 46%, tapi tidak tidak mengecilkan eksternali, gitu, tidak meremehkan ide-ide dari eksternal. Jadi si penulis ini menyarankan cari ide itu dua-duanya. Tapi mulailah dari internal, misalkan seperti itu. Mulailah dari internal. Nah, misalkan kalau kalian punya, gini deh, yang paling gampang ya, ada perusahaan 100 orang isinya. Nah, 100 orang itu menurut distribusi ini ya, maka 46 orang yang internally generate gitu ya. 46 orang yang memikirkan bagaimana cara mau bagaimana ide itu bisa banyak gitu ya. Dibikin banyak oleh 46 orang. Itu ekstrimnya 46 orang. Terus 2 orangnya itu pergi ke para supplier. Itu daripada kalau dibalik, yang ke supplier itu 46 orang misalkan, terus internal generated-nya dua orang doang. Jadi coba Anda bisa bayangkan, ini kan kenyataan ini. Ini berdasarkan survei si Exhibit 3.6 ini berdasarkan survei. Nah, produk-produknya itu produk yang sukses itu berasal dari internally generate. Maka kalau kita punya resource SDM manusia 100 orang, ya 46 orang kita minta untuk memperbanyak ide, daripada 46 orang kita suruh ke supplier-supplier yang ada di sini. Kamu saya kirim ke supplier A, supplier B, terus idenya digali dari sana. Itu meskipun bisa dilakukan, tapi akan mungkin tidak sesukses yang ditampilkan di layar ini. Gitu. Ini kan berdasarkan kenyataan ini. Terus kita mau lawan arus gitu. Kalau buat saya, jangan deh. Oke, di sini dikatakan karena bisa jadi produk pesaing dan customer justru malah memberi inspirasi. Jadi maksudnya jangan meremehkan ide dari eksternal, intinya itu. Ada 7 cara yang bisa dilakukan pada tiap distribusi tadi. Jadi setelah misalkan tadi ya, saya menerusin, misalkan kita ya muluk-muluk lah, cerita muluk-muluk, kita punya 100 orang, yang mana 46 orang itu kita kirim, kita minta untuk menelurkan banyak ide, terus 23 orang saya minta untuk pergi ke pemilik kucing. Di mana tuh nyari pemilik kucingnya? Biasanya sih di toko-toko kucing. Siapa tahu di toko kucing ada kontaknya gitu ya. Kalau toko kucing, toko makanan kucing. Ya bolehlah toko yang jualan khusus kucing ya. Bisa juga kita minta kontaknya kalau ada. Nah, itu orang-orang itu kita bekali dengan 7 cara, gitu maksudnya. 7 cara itu adalah ini, follow personal passion. Misalkan yang di eksternal, misalkan ya kita ketemu sama pemilik kucing, kita tanyain passionnya gimana, kalau dia dalam hal selama ini ketika bercengkrama dengan kucing itu apakah menemukan suatu ide
Oke, itu cuma sedikit variasi ya dari apa yang ada di buku. Kira-kira seperti itu analoginya. Tapi kalau yang di buku ini secara spesifiknya dia mengatakan di sini. Tunggu sebentar, ini apa? Hasrat di internal dan eksternal. Kalau eksternalnya customer. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa apakah dia ini internal, si gambar exhibit 37 gitu. Ya. Yang pasti dia bukan orang internal perusahaan, dia ini eksternal ini. Itu maksudnya. Jadi maksudnya mentang-mentang ini 46%, terus ini jadi orang internal, enggak ya. Dan 7 cara di bawah ini bebas, tergantung situasi di lapangan, tidak harus dipaksa harus 7, kalau memang bisa yang cuma 2 ya 2. Oke, kita kembali ke sini. Follow a personal passion ini maksudnya ide berasal gini. Ide berasal dari betapa repotnya mengatur gula dan elektronik dalam botol. Ini kasusnya adalah seorang atlet ya, atau iya apa bicyclist ya. Dia benar-benar hobinya bersepeda, hobinya. Dan ketika bersepeda itu kan mengeluarkan keringat, dan keringat itu harus diganti dengan elektrolit. Kemudian bersepeda itu membutuhkan tenaga yang sangat besar, kadang-kadang ya. Maka dia harus butuh sugar sebagai pengganti tenaga, reserve itu, ketersediaan tenaga itu harus ada terus gitu dalam bentuk sugar. Kadang dia mengalami kesulitan ini yang tadi saya bilang keluhan ya. Kok repot banget gitu, harus mengadjust ya, harus mengatur jumlahnya gula sama jumlahnya si elektrolit, ribet. Itu keluhan itu ya. Follow a personal passion. Emang ada ya personal yang tidak ada passionnya, ada yang dia cuma apa istilahnya ya, kagetan gitu, cuma latah gitu. Lagi musim sepeda, dia beli sepeda. Dia tuh follow personal passion nggak? Kita lihat apakah dia emang benar-benar bersepeda, ke kampus bersepeda, ke kafe bersepeda, apakah dia sering CFD. Itu kita lihat dari time ya, dari kesetiaan apakah sampai bertahun-tahun gitu. Tapi kalau cuma sebulan 2 bulan berarti memang passionnya bukan di situ ya. Sebentar, jam berapa ini? Oke, sudah lewat ya, udah lewat dari 4 menit, mohon maaf. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Minggu depan tuh UTS ya. Tidak ada UTS ya, tidak ada. Semua hanya mengerjakan kuis ya yang sudah tersedia, dan mungkin juga nanti akan saya tambahkan, tapi kemungkinan besar tidak saya tambahkan di minggu depan. Jadi minggu depan itu tidak ada kuliah. Oke. Oke, nanti akan saya umumkan di grup lah ya. Daripada di sini nanti takutnya tidak kompak gitu ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oh iya, kalau ada mau tanya jawab langsung saja ke WhatsApp ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita live.